Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara dan saudari dalam Renung Sabda Saban Hari di hari Minggu 25 Juli, hari Minggu biasa ke-17. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai dengan 44. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6, dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari saudara dan saudari, kita siapkan hati untuk mendengarkan secara khusus dari bacaan Injil menurut Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, minggu yang lalu kita mendengar bacaan Injil yang mengisahkan tentang Yesus yang hadir sebagai gembala yang memiliki kuasa untuk mengajar banyak orang. Banyak orang yang mendengarkan pengajarannya tergerak untuk mengikuti dia, dan bahkan di antara mereka percaya akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, di hari Minggu biasa ke-17 ini kita mendengar Tuhan Yesus menyatakan kegembalaannya dengan memberi makan banyak orang. Mujizat roti, pergandaan roti kepada banyak orang, saudara dan saudari. Dan kisah ini bukan kisah yang baru buat kita, saudara dan saudari. Dan oleh karena itu saya mau mengajak kita sekali untuk merefleksikan 2 hal yang minimal buat saya itu sangat mendalam pesannya. Hal yang pertama adalah apa yang dihadapi oleh para murid di tengah keterbatasan yang mereka alami. Mereka gamang, mereka galau, tapi Yesus hadir dan memberikan petunjuk buat mereka. Hal yang kecil sekalipun
kalau itu diserahkan kepada Tuhan, maka akan menjadi besar, dan juga yang digandakan atau yang diperbesar oleh Tuhan akan membawa berkat yang luar biasa. Minimal itu hal pertama yang kita peroleh dari bacaan kisah Injil mujizat penggandaan roti ini, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari. Potensi sekecil apapun yang kita peroleh, bila itu kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi besar dan dahsyat, menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Para murid digambarkan dengan jelas, mereka galau dan tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka berkisah kepada Yesus, bercerita tentang persoalan yang mereka alami, dan mereka serahkan semua, biarkan Tuhan Yesus yang mengadakan hal yang luar biasa atas mereka, atas apa yang sedang mereka alami itu. Dan saudara dan saudari, penyerahan diri yang total kepada Tuhan atas persoalan yang sedang mereka alami ini kemudian menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Kerap kali dalam kehidupan kita pun demikian, saudara dan saudari. Kita merasa saya tidak bisa, atau saya tidak punya sesuatu untuk bisa saya berikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Atau karena kekurangan dan keterbatasan kita menjadi pribadi yang pesimis. Kita menjadi pribadi yang akhirnya mudah putus asa, tidak mau berjuang, menyerah, gampang menyerah, mengeluh, dan akhirnya mengatakan nasib saya ini udah begini. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kelebihan yang bisa saya lakukan. Ya udahlah, terserah. Saya mau seperti ini sampai mati pun terserah. Tanpa kemudian ada greget, ada semangat dalam diri untuk berusaha. Kita menangkap pesan yang mendalam. Kita tahu kekuatan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Dan kelemahan, keterbatasan itu lalu kemudian tidak harusnya membuat kita semakin terpuruk. Tetapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kekurangan keterbatasan kita. Dan biarkan Tuhan yang bekerja di balik kekurangan dan keterbatasan kita. Maka kalau Tuhan sudah bekerja, saya percaya ada mujizat di sana. Mari kita tetap optimis dan tetap dengan penuh keyakinan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekecil apapun yang kita miliki, kalau kita serahkan kepada Tuhan, niscaya akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kata-kata Yesus kepada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Itu artinya meskipun kita punya keterbatasan, kelemahan, bahkan kita pribadi merasa saya sungguh-sungguh tidak sanggup untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tetapi seperti tadi, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita juga menerima perutusan yang sama. Kamu harus memberi mereka makan, dalam arti tidak harus memberi makan secara fisik, secara material, tapi kepada kita Tuhan menganugerahkan tenaga, pikiran yang baik, waktu, dan lain sebagainya. Maka itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Kita harus memiliki kemampuan untuk berbagi hal-hal yang sederhana. Kalau menunggu sampai kita punya kemampuan, kita memiliki ketercukupan dalam kehidupan ini, maka kapan kita akan bisa berbuat atau berbagi kepada orang lain dalam kehidupan kita? Menjadi pribadi yang ekaristis itu artinya menjadi pribadi yang mau berbagi. Dari yang kecil maka akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kita menerima tugas yang sama, saudara dan saudari. Maka mari sediakanlah dirimu. Jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Apapun persoalan yang sedang saudara hadapi, percayakan semuanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan campur tangan, maka segala sesuatu akan menjadi mungkin. Karena kita tahu tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Allah tahu itu. Dan hari ini saudara dan saudari, kita diutus untuk menjadi pribadi ekaristis, pribadi yang mau berbagi juga kepada sesama, berbagi perhatian, berbagi cinta kasih, berbagi kepedulian, berbagi kebaikan dalam kehidupan kita. Maka itu akan dirasakan sebagai sebuah mujizat dalam kehidupan ini. Jangan matikan sumber daya, rahmat, dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saudari. Tuhan memberkati kita sekalian.